Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat untuk seluruh guru hebat yang ada. Semoga kita semua diberikan kelimpahan ilmu pengetahuan agar kita senantiasa bisa terus menuntun murid kita untuk terus mencapai cita-citanya dan terus berkontribusi dalam perkembangan kehidupan bangsa dan negara. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nekma Pati, Kepala SMA Negeri 16 Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Dan pada kali ini, saya akan melakukan aksi nyata untuk menjelaskan terkait topik 2, yaitu kurikulum merdeka. Adapun topik ini terbagi menjadi beberapa bagian pembahasan antara lain. Pembahasan yang pertama ini dibagi menjadi 3 materi pembahasan, yaitu yang pertama, apa itu kurikulum? Yang kedua, mengapa kurikulum perlu dirubah? Dan yang terakhir yaitu mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Ketiga hal ini merupakan hal yang saling berkesinambungan sehingga mampu menciptakan kurikulum yang mampu untuk mengikuti perkembangan zaman dan dapat membantu menuntun murid-murid kita menjadi murid-murid yang cerdas dan berkarakter. Jadi saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu apa itu kurikulum. Terkadang kita sebagai seorang guru yang memiliki pengalaman mengajar bertahun-tahun merasa bahwa kita sudah memiliki bahan ajar dan metode pembelajaran yang baik untuk para murid-murid kita, sehingga kita terkadang tidak lagi mengupgrade diri kita, memperbaharui atau mencoba mencari alternatif baru terkait dengan metode pembelajaran kita. Padahal kita sebagai pendidik lupa bahwa zaman sekarang ini sudah sangat jauh berbeda dengan zaman dulu. Sekarang semua hal sudah berbasis teknologi, sehingga pada murid kita untuk mendapatkan bahan ajar maupun informasi lainnya di internet dengan sangat mudah. Sehingga kita apabila terus berpegang teguh pada metode pembelajaran lama, maka yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Guru tidak akan dapat mampu untuk berkontribusi penuh dalam kehidupan mengajar kita, terutama terhadap murid-murid kita. Ketika kita ditanya terkait dengan pengertian kurikulum itu sendiri, pada dasarnya banyak ahli menginformasikan atau mengartikan kurikulum dengan arti yang berbeda. Namun kurikulum itu sendiri merupakan jantung dari pendidikan itu sendiri. Kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal sampai dengan titik akhir proses belajar murid. Menurut Ralph Taylor, ada 4 komponen dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat atau yang terakhir merupakan evaluasi. Keempat hal ini merupakan komponen penting dalam kurikulum. Namun ada beberapa negara yang juga merangkum kurikulum itu dalam 3 komponen. Antara lain yang pertama tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogi, dan yang ketiga yaitu panduan asesmen. Namun seyogyanya kita sebagai seorang pendidik harus mampu menggabungkan semua komponen kurikulum tadi untuk membangun kompetensi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Seyogyanya ketika kita mulai membangun sebuah kurikulum, ada baiknya kita melihat kompetensi apa yang dimiliki oleh murid kita, sampai dengan melihat masa depan apa yang ingin mereka capai, serta cara mewujudkan atau cara membangun sebuah kurikulum tersebut. Jadi pada dasarnya murid-murid kita merupakan tongkat tolak ukur dari membangun sebuah kurikulum, pedoman pembelajaran. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam beberapa kerangka. Yang pertama yaitu mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang terakhir, menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Selanjutnya, mari kita lihat bahwa kurikulum itu sendiri merupakan dasar yang harus kita bangun dengan berdasarkan beberapa hal, yaitu murid kita yang memiliki beragam latar belakang harus memiliki pijakan awal pengembangan kurikulum, misalnya perbedaan budaya,
tempat tinggal, maupun latar belakang keluarga. Yang kedua, kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Dan yang terakhir bahwa kita lihat kurikulum itu sendiri harus disesuaikan dengan perubahan zaman. Menurut penelitian proyeksi pendidikan 2030, bukan hanya kognitif, sikap dan juga psikomotorik yang perlu kita lihat dalam membangun kurikulum, tetapi juga value atau nilai tersendiri, transformasi pembelajaran dengan paradigma baru, menekankan pada pengetahuan, kompetensi, dan materi esensial atau bermakna, bukan hanya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar para murid. Jadi kita sebagai seorang pendidik, setelah kita menyampaikan materi kepada para murid kita, baiknya kita melakukan diskusi awal pula dengan mereka agar supaya terus meningkatkan dorongan rasa ingin tahu mereka terhadap pelajaran yang kita sampaikan. Dan juga untuk menekankan hubungan para murid dan juga para guru serta membantu guru untuk mengetahui lebih jauh minat dan juga bakat murid-murid kita yang kita ajarkan. Adapun teori inquiry ini dimulai dengan rasa ingin tahu. Jadi ketika murid kita sudah gali rasa ingin tahunya, maka mereka akan mencoba mencari tahu dengan sendiri apa yang kita ajarkan kepada mereka. Setelah itu mereka akan memilih mana yang cocok dengan mereka. Nah, disinilah peran guru untuk membuat koneksi untuk membangun hal-hal yang dekat atau yang ingin mereka tuju sehingga mereka mampu mengambil makna dan selanjutnya melakukan aksi atau tindakan. Selanjutnya, mengapa kurikulum itu perlu dirubah? Terkait dengan isu kekinian yang ada pada zaman sekarang ini, yaitu perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya, maka kita dapat melihat bahwa perkembangan zaman harus terus kita sesuaikan dengan kurikulum yang kita terapkan dalam pembelajaran. Hal ini juga yang kita pelajari dari materi sebelumnya. Mari kita lihat bukti nyata bahwa perubahan zaman sudah sangat jauh berbeda dengan zaman dahulu kala. Dulu, murid kita menggunakan buku pelajaran atau disket untuk membuat tugas. Namun sekarang ini semua murid beralih ke internet atau website yang juga digunakan sehari-hari dalam membuat tugas pelajaran, yang seyogyanya harus benar-benar kita perhatikan agar kita juga sebagai seorang guru mampu mengubah proses belajar kita sehingga tidak lagi menggunakan metode lama. Maksud pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan 5 pilar penting, yaitu kebutuhan para murid, pendapat para ahli, pengalaman pembelajaran, hasil belajar, dan juga kepentingan murid. Jadi kelima hal ini merupakan 5 hal yang menjadi dasar kuat dalam kita merancang kurikulum. Namun seyogyanya, ketika semua bertumpu pada kepentingan murid itu sendiri, ada pepatah yang mengatakan itu take a village. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Ada 3 komponen penting yang berkontribusi besar dalam perkembangan seorang anak, yaitu sekolah, di mana guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan zaman. Keluarga, di mana orang tua harus terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Dan yang terakhir adalah masyarakat, di mana masyarakat juga harus berkontribusi pula dalam perkembangan pendidikan seorang anak. Yang selanjutnya terkait dengan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang merupakan kerangka dasar dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. Dan yang keempat adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang kelima yaitu capaian pembelajaran. Ada 3 hal yang menjadi dasar bagi kita ketika seorang pendidik menerjemahkan kurikulum, yaitu yang pertama,
letak geografis atau tempat di mana seorang murid berada. Yang kedua yaitu budaya atau kebudayaan apa yang dibangun di dalam masyarakat dalam membentuk personality seorang murid. Dan yang ketiga yaitu sosiologis. Ketika kita memahami ketiga hal ini, maka kita mampu menerjemahkan kurikulum yang baik untuk para murid kita. Demikian paparan aksi nyata yang dapat saya sampaikan pada materi atau modul kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat menjadi bahan awal bagi kita para pendidik untuk membentuk kurikulum yang kuat dalam membawa murid kita untuk mencapai masa depan. Terima kasih untuk perhatian, salam dan bahagia untuk seluruh guru hebat.